Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimuddin dari kelas SD 1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sistem pernapasan manusia dalam rangka tugas pelatihan kelas digital SD. Kita akan membacakan presentasi pada hari ini, yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Apa itu sistem pernapasan manusia? Sistem pernapasan manusia adalah rangkaian organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan gas darah dan menyediakan oksigen bagi seluruh tubuh. Adapun fungsi sistem pernapasan, yaitu sistem pernapasan manusia memiliki beberapa fungsi penting yang vital bagi kehidupan. Fungsi utamanya adalah mengambil oksigen dari udara yang kita hirup dan mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan hasil metabolisme tubuh. Selain itu, sistem pernapasan juga berperan dalam menjaga keseimbangan gas darah, seperti menjaga kadar oksigen dan karbon dioksida yang optimal di dalam tubuh. Adapun untuk struktur organ pernapasan, struktur organ pernapasan terdiri dari beberapa organ utama yang bekerja untuk memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ-organ tersebut meliputi yaitu hidung dan rongga, faring atau tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, trakea, batang tenggorokan, bronkus dan bronkiolus. Mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan manusia melibatkan kerjasama antara organ-organ pernapasan untuk mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida. Proses ini dikendalikan oleh otot-otot pernapasan, terutama diafragma dan otot antar tulang rusuk yang bekerja secara bergantian untuk mengembangkan dan mengempeskan paru-paru. Pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa itu pernapasan dada? Pernapasan dada dan perut ada dua jenis mekanisme pernapasan yang berbeda. Pernapasan dada melibatkan kontraksi dari relaksasi otot antar tulang rusuk yang menyebabkan pergerakan dada, sedangkan pernapasan perut melibatkan kontraksi dan relaksasi diafragma yang menyebabkan gerakan naik turun pada perut. Ventilasi paru-paru. Ventilasi paru-paru adalah proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Ini terjadi melalui kontraksi dan relaksasi otot pernapasan, terutama diafragma dan otot antar tulang rusuk. Proses ini memungkinkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli paru-paru. Difusi gas di alveoli. Difusi gas alveoli merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara di alveoli dan darah di kapiler paru. Proses ini terjadi secara masif berdasarkan perbedaan tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida di kedua sisi membran alveoli kapiler.
Selanjutnya yaitu transportasi oksigen dan karbon dioksida. Setelah oksigen berdifusi ke dalam darah di alveoli, oksigen akan diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah atau eritrosit. Hemoglobin dengan ikatan oksigen inilah yang kemudian akan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme akan diangkut kembali dari jaringan paru-paru dalam bentuk yang larut dalam plasma darah atau terikat pada hemoglobin. Pengaturan pernapasan. Pengaturan pernapasan melibatkan berbagai mekanisme yang menjadi keseimbangan gas darah. Pusat pernapasan di otak mengontrol laju dan kedalaman pernapasan berdasarkan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sistem saraf otonom juga berperan dalam mengatur ritme pernapasan. Adapun gangguan sistem pernapasan manusia dapat mengalami berbagai gangguan yang menyebabkan masalah dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Beberapa contoh gangguan pernapasan yang umum yaitu salah satunya yaitu asma. Asma yaitu penyempitan saluran pernapasan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Selanjutnya itu pneumonia, adalah infeksi di dalam alveoli paru-paru yang dapat menyebabkan peradangan dan akumulasi cairan. Emfisema yaitu kerusakan pada alveoli sehingga menghambat pertukaran gas. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan pertumbuhan sel abnormal di dalam paru-paru yang dapat mengganggu fungsi pernapasan. Penyakit paru-paru obstruktif kronik atau PPOK yaitu kombinasi dari bronkitis kronis dan emfisema yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Demikian paparan dari saya. Selanjutnya saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.